Kalau ada orang menawari uang sogokan, lalu misalnya kita terima, gitu kita menerima uang sogokan, kita senang ketika menggunakan uang tadi untuk membeli barang yang kita idam-idamkan. Wah, aku kepengen beli mobil baru, ini ada duit nih, langsung beli. Rasanya senang dan bangga bisa membeli mobil idamannya. Rasa senang ini akan menjadi pendorong, ya, akan menjadi stimulus di hati kita untuk menerima atau bahkan mengharapkan adanya sogokan lagi. Kalau ini terus diulang dan menjadi kebiasaan, maka kita otomatis akan menjadi orang yang rakus dan tidak jujur. Ini tentu merusak reputasi kita. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kebiasaan semacam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah pagi ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan derajat diri melalui rutinitas dan pembiasaan. Judul ini saya terpengaruh istilah yang dipakai di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran dipakai kata darajat. Lalu saya mencoba memakai padanan bahasa Indonesianya, apa ini darajat? Karena saya kesulitan mencari terjemahan yang sama katanya dalam bahasa Indonesia, itu sulit, maka saya tulis derajat. Tapi derajat di sini lebih ke aslinya. Kita memakai kata derajat dalam bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Arab. Tapi derajat di sini rasanya kurang terwakili kalau kita pakai derajat bahasa Indonesia. Jadi yang saya maksud dengan kata derajat di sini atau derajat di sini adalah tingkat keterhormatan. Tingkat keterhormatan seseorang baik dari sudut pandang manusia pada umumnya maupun dari sudut pandangan Allah. Jadi derajat di sini komprehensif, baik dipandang oleh Allah maupun dipandang mata manusia. Tingkat keterhormatan seseorang biasanya dinilai berdasarkan konsistensi perilaku dan karakternya selama ini. Jadi kita melihat seseorang itu lalu kemudian kita menganggap orang itu baik atau tidak baik, itu biasanya kita melihat apakah perilakunya konsisten. Jadi kita menilainya berdasarkan kekonsistenan perilaku dia dan karakter dia selama ini. Nah, kalau selama ini berarti yang sudah lalu. Yang dalam bahasa Indonesia kehidupan sehari-hari suka disebut reputasi. Ini kita lihat kebiasaan masa lalu, itu berarti bisa berubah. Kalau sekarang seseorang yang reputasinya sudah bagus, kemudian hari ini melakukan perilaku yang berbeda dengan biasanya, maka reputasi itu menjadi ambruk. Oleh karena itu, kita mesti hati-hati. Reputasi itu membangunnya berpuluh-puluh tahun, tapi ambruknya bisa hanya dalam sekejap. Bukan hanya dalam satu hari, sekejap saja bisa hilang. Nah, dengan kata lain, derajat seseorang itu dinilai sesuai dengan perilakunya, sebagaimana Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yudhlamun. Dan bagi masing-masing mereka di sini manusia, derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tidak dirugikan. Jadi artinya derajat seseorang tinggi atau rendah itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah tidak menambahi, tidak mengurangi. Cuma mungkin yang perlu kita pahami, kadang-kadang seseorang tidak mendapatkan hak yang mestinya layak dia terima di dunia ini, tetapi Allah akan memberi kompensasi di akhirat, sehingga akhirnya derajat itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh setiap orang. Perilaku yang bisa mengangkat derajat seseorang
adalah tindakan-tindakan yang sudah menjadi rutin dan kebiasaan. Di sini saya membedakan antara rutin dan kebiasaan. Nah, ketika saya membedakan kata rutin dan kebiasaan, nah ini saya terpengaruh istilah yang ada di dalam psikologi. Ini kalau ada Bu Nina, dua-duanya Bu Nina Maharsi atau Bu Nina Insania, tolong kalau saya salah dikoreksi, karena saya menyebut kata rutin, rutinity, dan kebiasaan atau habit. Oleh karena itu kita perlu tekun membangun rutinitas dan kebiasaan yang baik, agar kualitas kepribadian kita makin hari makin baik, dan kita menjadi orang yang terhormat, baik di hadapan Allah maupun di mata manusia. Jadi terhormat karena amal baik yang rutin. Allah berfirman, wa min ayatihi wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Lagi di sini kata yang dipakai oleh Allah ad-darajat. Dan derajat di sini uraian ayat berikutnya itu lebih ke akhirat. Tapi kita bisa buktikan bahwa orang kalau yang di akhirnya itu derajatnya tinggi, insya Allah di dunia pun juga tinggi. Terjemahannya, dan barang siapa datang menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh. Beramal soleh itu berperilaku yang wajar selama hidupnya, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi. Tinggi di sini kiasan artinya mulia. Tapi bisa juga tinggi di sini di surga yang levelnya tinggi. Jadi rutinitas dan kebiasaan adalah kunci dari kekonsistenan perilaku. Sedang perilaku yang konsisten adalah kunci keberhasilan mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kita bisa melihat misalnya anak-anak yang cerdas, IQ-nya sampai 150, 160, tapi dia tidak sukses karena dia tidak tekun. Tapi banyak orang yang IQ-nya 90, 100, 110, tapi sukses karena ketekunan. Jadi ketekunan itu penting sekali. Dengan kata lain, kesuksesan adalah hasil dari kebiasaan baik yang konsisten atau searah dengan tujuan tertentu. Nah, di sini konsisten itu mesti ada ukuran. Ukurannya apa? Tujuan. Tingkat keterhormatan semacam ini bisa berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah bila perilaku dan karakter orang yang bersangkutan berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. Dengan demikian, kalau kita ingin meningkatkan derajat atau tingkat keterhormatan diri kita, baik di hadapan Allah maupun di mata manusia yang lain, maka kita perlu membangun dan meningkatkan rutinitas dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Suara meresap kemungkinan dari HP sini. Mohon maaf, ini istri saya datang katanya suaranya kurang jernih ya Pak, Ibu. Kemungkinan dari HP sini, karena punya orang mas sudah mute. Ya, baik. Dalam konteks pembahasan kita hari ini, membangun dan memperbaiki kebiasaan kita sebut pembiasaan. Jadi kalau kebiasaan itu yang mungkin kita tidak sengaja, tapi kita pembahasan pagi ini lebih menekankan pada pembiasaan agar ada kesengajaan. Ya, karena ada kesengajaan disertai dengan usaha mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi pembiasaan di sini adalah kita sengaja membangun pekerjaan-pekerjaan yang berulang-ulang, tapi pekerjaan itu sejalan dan ke arah satu tujuan tertentu, dan kita fokus ke situ. Tadi saya singgung perbedaan antara rutinitas dan kebiasaan. Dua istilah itu berbeda kalau saya mencoba mempelajari psikologi. Rutinitas sama dengan kebiasaan, atau rutinitas adalah pekerjaan apapun
yang biasa dilakukan secara teratur, baik berdasarkan waktunya maupun prosedurnya. Jadi kalau pekerjaan itu kita lakukan teratur dilihat dari segi prosedur, itu rutinitas, atau teratur dilihat dari segi waktunya, itu juga rutinitas. Misalnya, rutinitas meninggalkan rumah menuju ke tempat kerja setiap pagi jam 6. Jadi setiap jam 6 berangkat, setiap jam 6 berangkat. Itu rutinitas. Nanti akan kita ketahui bedanya. Kalau rutinitas itu keadaan apapun ya jam 6 berangkat. Nanti kalau kebiasaan itu ada triggernya. Ya. Contoh lain, setiap lewat tengah malam bangun untuk sholat tahajud. Nah, ini rutinitas. Setiap ada waktu longgar, membuka komputer dan menulis. Apakah itu menulis buku, menulis novel, atau cerpen. Tanpa menunggu munculnya mood. Ya. Banyak orang yang baru menulis kalau ada mood. Alhamdulillah saya dulu terbiasa dengan menulis tanpa memperhatikan mood. Moodnya apapun tetap nulis. Nah, itu sudah menjadi rutinitas. Jadi dalam rutinitas, tindakan-tindakan dilakukan secara teratur, baik dari segi waktunya maupun dari segi prosedurnya. Tidak ada suatu kejadian atau keadaan tertentu yang menjadi trigger. Kita bandingkan dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang secara otomatis setiap saat ia berada dalam suatu keadaan tertentu atau setiap saat ada kejadian tertentu. Jadi dalam hal kebiasaan atau habit, biasanya ada rangsangan atau trigger tertentu berupa suatu kejadian atau suatu keadaan. Misalnya begini, setiap saat dia tersandung, apakah tersandung batu atau apapun, tersandung itu adalah trigger. Lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kebiasaan, habit. Atau setiap tersandung dia mengucapnya sialan. Coba kita lihat dua orang, yang satu ketika tersandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan satu lagi bilang sialan. Kira-kira derajatnya tinggian mana? Nah, kita membahas ini supaya kita bisa memilih. Aku memilih yang mulia. Ya. Misalnya lagi, setiap saat ada masalah datang, ia lalu banyak makan. Jadi kalau dia lagi stres begitu, makan lagi, jadi gendut. Atau ada orang yang setiap kali ada masalah dia ngerokok banyak-banyak. Nah, lebih buruk lagi, kemudian malah minum minuman keras. Ya. Contoh lagi, ini anak-anak biasanya, atau orang tua juga ada. Setiap ada tamu, kalau anak-anak lalu mengeluarkan mainan semua dikeluarin. Atau setiap kali ada tamu, dia merengek-rengek, minta duit. Karena tahu bahwa ibunya kalau ada tamu diganggu, udah daripada rewel, langsung kasih apa yang mintanya. Atau kalau misalnya orang dewasa, suka-suka setiap ada tamu, terus dikeluarkan barang-barang kenangan, souvenir, yang ia beli di berbagai negara. Jadi dia beli souvenir bermacam-macam. Ini dari Argentina, ini dari Brazil, ini dari New York, untuk pamer bahwa aku pernah keliling dunia, dan seterusnya. Ya. Misalnya lagi, setiap melihat temannya membeli sesuatu yang berharga, ia minta suaminya untuk membelikan barang yang serupa atau yang lebih baik. Ini contoh yang saya sering ketemu teman-teman wartawan. Wah, tinggal di komplek wartawan nggak enak. Kenapa? Iya, itu istri-istri itu kalau ke salon itu kan di tempat yang sama. Lalu terus mereka cerita habis beli ini beli itu, terus istriku minta dibelikan yang sama. Itu itu habit. Jadi ringkasnya, kebiasaan adalah tindakan-tindakan yang biasa dilakukan seseorang secara otomatis. Otomatis itu tanpa dipikir, sebagai respon terhadap suatu kejadian atau keadaan tertentu. Ya.
ini otomatisasi ini penting. Kalau kita ingin melihat aslinya seseorang, itu justru lihat otomatisasi ini. Ketika dia tersandung, ngomongnya apa itu? Ketika dia misalnya ada seseorang yang meninggal, apa yang dia katakan, dan sebagainya. Kejadian-kejadian yang semacam ini itu bisa kita pakai untuk mengukur sebenarnya dia itu orang kayak apa. Dengan demikian mudah sekali kita pahami bahwa kalau kita ingin lebih maju atau lebih tinggi kehormatan kita, salah satu jalan yang terbaik adalah memperbaiki rutinitas dan kebiasaan kita sendiri. Sedangkan rutinitas dan kebiasaan yang baik sangat disukai oleh Allah. Allah menyukai amal yang rutin, yang diulang-ulang. Ibu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah SAW suatu saat ditanya, Ayyul a'mali ahabu ilallah, amal mana atau perilaku mana yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah mengatakan, adwamuha wa in qalla, amal perbuatan atau tingkah laku yang continuous. Continuous itu kan diulang-ulang. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Jadi perilaku yang sedikit-sedikit, tapi kalau diulang itu akan membangun karakter, dan iman itu sebenarnya yang baik adalah yang sudah menjadi karakter. Ukfulu minal amal lima tutikun, dan seterusnya. Mari kita buktikan bahwa cara ini benar, yaitu meningkatkan derajat melalui rutinitas dan pembiasaan. Dalam hal rutinitas, kalau kita setiap hari menyisihkan waktu 1 jam saja untuk menulis novel, 1 jam, setiap hari 1 jam, nanti dalam periode waktu tertentu kan pasti novel itu sudah jadi atau siap cetak. Ya. Kalau setiap hari kita menyisihkan waktu 1 jam untuk menghafal 1 ayat saja dari surat Yasin. Aku mau ngapalin surat Yasin. Terus gimana? Udah aku sisihkan saja 1 jam untuk membaca ayat-ayat surat Yasin. 1 ayat demi 1 ayat. Maka dalam waktu periode tertentu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, kita pasti sudah hafal seluruh surat Yasin. Jadi achievement-nya itu kelihatan. Ya. Beda kalau hanya sesekali, achievement-nya nggak kelihatan. Contoh lagi, kalau kita membiasakan bangun malam untuk sholat dan mengingat Allah, maka suatu saat kita akan mengalami ketentraman jiwa. Ya, ini saya ambil contoh tadi, contoh-contoh yang konkret, yang bisa kita lihat, kita buktikan, novelnya jadi. Terus saya bawa kepada yang lebih abstrak, menghafal surat Yasin. Ya, lebih abstrak lagi, orang rajin sholat malam, lalu jiwanya makin hari makin tentram. Ya, saya ingat saya di Semarang naik taksi, bubet, dia cerita dulu pernah menjadi pengusaha yang omsetnya besar, miliaran, terus dia menjadi sopir taksi, bubet. Dia cerita suatu saat bangkrut, lalu dia down sampai 9 bulan, doing nothing, karena stres tadi. Terus dia katanya dia bisa bangkit kembali setelah rajin sholat malam. Dengan rajin sholat malam, jiwanya makin tenang, stresnya hilang, terus dia bisa bangkit, meskipun penghasilannya terbatas, tapi jiwanya tentram dan ternyata cukup gitu. Ya. Itu tadi rutinitas. Sekarang dalam hal pembiasaan. Misalnya, kalau ada orang yang menyalip mobil kita, lalu kita maki-maki, sialan. Atau misalnya ketika kita disalip, lalu terus kita, ayo balapan apa? Ya. Jadi kalau ada orang yang maki-maki ketika disalip, maka dia akan menjadi terampil dalam memaki-maki. Bahkan kata-kata demikian itu menjadi otomatis keluar dari mulut. Itu kan practicing, ya, exercising. Kalau setiap ada orang nyalip, maki-maki. Ada orang nyalip, maki-maki.
berapa puluh kali, atau berapa ratus kali dia maki-maki. Nah, karena berulang-ulang, maka mulutnya menjadi otomatis, begitu ada kejadian itu, dia akan maki-maki. Maka orang akan menjuluki dia sebagai tukang maki-maki. Rugi kita. Kalau ada orang menawari uang sogokan, lalu misalnya kita terima, begitu kita menerima uang sogokan, kita senang ketika menggunakan uang tadi untuk membeli barang yang kita idam-idamkan. Wah, aku kepengen beli mobil baru, ini ada duit nih, langsung beli. Rasanya senang dan bangga bisa membeli mobil idamannya. Rasa senang ini akan menjadi pendorong, ya, akan menjadi stimulus di hati kita untuk menerima atau bahkan mengharapkan adanya sogokan lagi. Kalau ini terus diulang dan menjadi kebiasaan, maka kita otomatis akan menjadi orang yang rakus dan tidak jujur. Ini tentu merusak reputasi kita. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kebiasaan semacam ini. Ya. Lalu melakukan suatu amalan untuk membangun kebiasaan tidak perlu terlalu banyak sehingga memberatkan diri sendiri. Rasulullah mengatakan, inna dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Ini suatu saat pernah saya kemukakan hadis ini. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang itu perlu mempersulit agamanya, kecuali dia kalau melakukan itu dia akan merasakan kewalahan. Jadi agama itu tidak perlu membuat kita kewalahan. Jadi yang dilakukan gimana? Cukup sekedar sesuai dengan kemampuannya saja. Meskipun sedikit, asal terus-menerus dan konsisten, maka kita pasti akan mengalami kemajuan dalam hidup. Kemajuan diperoleh melalui pembiasaan. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna habbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Wahai manusia, ambillah, lakukanlah perbuatan atau amal yang kalian merasa mampu. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Ini bahasa kiasan ya. Jadi kita disuruh melakukan hal-hal yang kita mampu saja. Dikhawatirkan kalau kita itu terlalu berat melakukannya, nanti setelah beberapa saat dia bosan. Nah, kalau dia bosan dia menjadi berhenti, lalu tidak jadi. Ya, oleh karena itu, wa inna habbal a'mali ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang continuous meskipun hanya sedikit. Ya. Jadi, udahlah kalau kita tidak bisa banyak, sedikit nggak apa-apa, asal rutin. Nah, misalnya, habis maghrib, sisihkan baca Quran. Untuk memulai pembiasaan, nggak usah berat-berat, udah 5 menit nggak apa-apa. Nanti lama-lama 5 menit itu menjadi ringan, terus kepengen jadi 10 menit, jadi 15 menit, sampai batas yang tidak sampai kita bosan. Ya. Lalu kapan kita memulai membangun rutinitas dan kebiasaan itu? Ya. Untuk memulai pembangunan rutinitas dan kebiasaan yang baik dengan tujuan memperbaiki kualitas kepribadian, kita harus mulai sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Penundaan itu berarti memperkuat otomatisasi yang buruk tadi. Ya, saya ulang, kalau kita menunda-nunda pembiasaan yang baik, maka yang masih berlaku adalah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk itu makin hari makin otomatis. Lah, kalau sudah menjadi makin otomatis, akan sulit sekali kita membongkarnya. Nah, akan sulit. Ya, sebagaimana kalau kita bangun rumah mulai dari tanah kosong, itu lebih gampang, kita desain tertentu. Tapi kalau sudah ada kemudian kita mengubah, Masya Allah, sulit. Kalaupun jadi suka ada kekurangan sana sini. Maka kepribadian juga begitu. Kalau kita ingin membangun yang baik dari yang buruk, jangan ditunda-tunda. Allah memperingatkan, menunda-nunda itu bisa membuat hati keras. Hati keras. Kalau bahasa Indonesia itu kepala keras. Jadi keras hati, keras kepala. Allah berfirman di surat Al-Hadid
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala min haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini ayatnya panjang, saya mau memotong susah. Karena mengait antara awal dan akhir ayat itu kuat. Jadi saya cantumkan semuanya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Jadi kami katakan, belumkah datang waktunya? Artinya, sekarang, ayo gitu. Ya, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Karena mereka sudah diberi nasihat, sudah diberi pengarahan, tidak mau memulai. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang-orang yang suka melanggar peraturan.